Halo, Assalamualaikum. Halo Sobat Tani, kami dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kembaran. Perkenalkan, nama saya Eka Ratna Wulandari, biasa disapa Ibu Eka. Saya sebagai koordinator BPP Kecamatan Kembaran dan saya didampingi oleh teman-teman penyuluh. Di Kecamatan Kembaran ada 6 petugas penyuluh pertanian. Jadi BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian ini adalah sebuah tempat untuk mendiseminasikan atau menyebarluaskan informasi dan teknologi pertanian. Nah, untuk Balai Penyuluhan Pertanian ini di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas. Jadi di setiap kecamatan itu pasti ada Balai Penyuluhan Pertaniannya. Tugas kami itu adalah melakukan penyuluhan dan menyebarluaskan baik itu informasi, teknologi hasil pertanian, kemudian juga mensosialisasikan program-program daripada pembangunan pertanian. Misalnya saat ini programnya adalah peningkatan produktivitas padi dan jagung, kemudian gerakan tanam cabai untuk menekan laju inflasi, seperti itu. Kemudian selain tugas kami adalah melaksanakan diseminasi informasi dan teknologi, kami juga melakukan pembinaan kepada kelompok-kelompok tani. Jadi kami di Kecamatan Kembaran ini ada 40 kelompok tani yang tersebar di 16 desa, di mana kelompok tani tersebut adalah bagian tugas kami untuk melakukan pembinaan kelembagaan kelompok tani. Kelompok tani tersebut sudah terdaftar di Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian di Kementerian Pertanian. Tantangan yang kami hadapi itu diantaranya adalah dalam menyebarluaskan informasi dan teknologi, terkadang proses adopsi dari petani itu tidak berjalan dengan cepat. Ada petani yang tahapannya itu adalah pengamat. Kemudian mereka itu melihat dulu bukti baru kemudian menerapkan. Ada juga petani yang termasuk cepat adopsinya. Nah, kami biasanya terkendala menemukan petani yang ketika diberikan informasi teknologi, kemudian mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan yang mereka lakukan. Nah, itu terkadang adopsi teknologinya berjalan sangat lambat, seperti itu. Kemudian juga sekarang petani itu kepemilikan luasan lahan atau garapannya itu sangat sempit, sehingga kurang efisien dalam penerapan teknologi. Kemudian juga usia petani sekarang sudah relatif banyak yang sudah berusia di atas 50 tahun. Nah, itu juga pengaruhi dalam hal kecepatan adopsi teknologi juga begitu. Kemudian mereka juga tidak, atau mungkin sebagian besar tidak menguasai penggunaan Android, sehingga pada saat kami misalnya menyampaikan kaitan dengan informasi pertanian atau mungkin menyampaikan informasi yang harus sifatnya segera, itu kami harus turun. Kadang kalau untuk jumlah petani yang cukup besar itu memang sangat menyita waktu. Beda ketika ada petani yang sudah bisa menggunakan Android, kami cukup menyampaikan informasi itu lewat grup atau mungkin WA pribadi seperti itu, dan informasi langsung tersampaikan. Itu deh. Jadi kendala kami adalah karena petani sekarang usianya sudah relatif tua ya, seperti itu. Kami sudah melakukan upaya penumbuhan petani milenial, dan di tiap-tiap desa itu sudah, alhamdulillah kami sudah ada jumlah sekitar lebih dari 100 orang petani milenial yang berusia muda, dan umumnya petani milenial ini berusaha tani di bidang hortikultura. Di antaranya ada budidaya melon di dalam greenhouse dengan menggunakan smart farming. Itu contohnya itu ada petani yang ada di Desa Dukuhwaluh. Kemudian juga ada petani yang ada di Purbadana,
anak muda ini mengusahakan hidroponik, kemudian juga ada petani dari Tambak Sari, usaha taninya adalah lemon dan alpukat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian untuk tantangan dalam menyikapi petani yang termasuk lambat dalam adopsi teknologi, kami biasanya melakukan demplot untuk membuktikan hasil. Ketika petani melihat, kemudian mengamati dan membuktikan bahwa teknologi yang diterapkan itu ternyata baik, maka biasanya petani tersebut mau meniru dan mau melaksanakan begitu. Strategi kami dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, kami melakukan silaturahim atau pendekatan secara personal. Kami biasa membuat jadwal kunjungan. Jadi setiap penyuluh itu memiliki jadwal kunjungan, baik kunjungan perseorangan maupun kunjungan kelompok. Itu adalah bagian dari strategi kami untuk bisa teknologi tersebut diterima oleh petani, maka kami harus akrab dulu, sehingga kami berupaya untuk intensif melakukan kunjungan. Kemudian strategi yang berikutnya adalah menumbuhkan minat para anak muda untuk mencintai pertanian, dan biasanya mereka itu terbuka dengan teknologi-teknologi baru, sehingga kami membuat komunitas yang tergabung dalam sebuah grup di mana anak-anak muda ini lebih respon terhadap teknologi informasi seperti itu. Dan kami juga selain melakukan kunjungan perseorangan dan kunjungan kelompok, kami juga melakukan penyebaran informasi dengan menggunakan brosur. Kemudian selain itu juga kami ketika penyuluhan juga menggunakan bahan tayang, baik itu PowerPoint maupun sound slide. Kemudian kami juga salah satu di antaranya juga membuat video, kemudian kami sebarkan di grup petani. Kebetulan kami juga ada grup yang namanya Forum Komunikasi Petani Kecamatan Kembaran. Penyuluh itu mendapatkan informasi baru biasanya dari Dinas Pertanian. Dari Dinas Pertanian biasanya memfasilitasi para penyuluh untuk mendapatkan pelatihan. Pelatihan-pelatihan itu diselenggarakan oleh balai-balai pelatihan, contohnya Balai Besar Pelatihan Pertanian yang ada di Lembang, Jawa Barat, kemudian ada juga balai pelatihan yang ada di Soropadan. Dan biasanya penyuluh itu dilatih terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi atau teknologi baru dengan harapan nanti penyuluh tersebut menularkan kepada petaninya. Dan biasanya penyuluh tersebut ketika sudah mendapatkan pelatihan ditindaklanjuti dengan hubungi ketua kelompok tani untuk melakukan semacam praktek seperti itu. Untuk Balai Penyuluhan Pertanian ini, program ini kami merujuk kepada program yang ada di Dinas Pertanian. Di antaranya Dinas Pertanian itu meluncurkan produk baru yaitu Solar Pertanian Banyumas. Jadi Soltanmas ini adalah aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi para petani yang menggunakan bahan bakar solar untuk alat mesin pertaniannya, dan itu menggunakan aplikasi, sehingga kami membantu mendampingi petani untuk menggunakan aplikasi Soltanmas. Kemudian juga kami melakukan budidaya di sekitar lahan BPP. Kebetulan di lahan BPP ini kami kemarin melaksanakan budidaya tanam cabai.
untuk mengatasi harga cabai biasanya menjelang hari raya itu biasanya ada kenaikan harga seperti itu. Seperti yang adik lihat nggih, di sini kami membudidayakan, kalau di polybag itu ada tanaman bawang daun, kemudian rimpang-rimpangan seperti kencur, kemudian ada seledri, kemudian juga ada cabai rawit, kemudian ada alpukat di transplanter, kemudian ada juga jambu kristal. Dan sedangkan di lahan kami menanam ini talas Papua, kemudian pepaya California, cabai rawit, dan ini kemarin baru ditanam melon dan sekarang sedang ditanami mentimun. Kemudian di belakang ditanami jambu kristal dan ini markisa madu. Kemudian juga pepohonannya pohon tahunan, ada kelengkeng, ada mangga. Kemudian juga di dalam sedang melakukan persemaian untuk tanaman sayuran dengan harapan ketika petani berkunjung ke BPP kemudian bisa melihat dan mereka kemudian ada keingintahuan untuk belajar seperti itu. Karena untuk petani di Kecamatan Kembaran ini komoditas unggulannya itu adalah padi dan jagung serta bengkuang. Dulu petani Kembaran itu menganggap bahwa Kembaran itu hanya cocok ditanami padi dan jagung serta bengkuang. Tapi kemarin kami coba tanam melon dan alhamdulillah berhasil sehingga petani kemudian membuka wawasannya. Ternyata terpatahkan bahwa ternyata melon ditanam atau dibudidayakan di Kembaran ternyata juga bisa seperti itu. Kemudian juga cabai rawit, biasanya petani juga merasa takut ketika tanam cabai seperti itu, tapi ketika kami bisa panen sampai kesekian kali itu terpatahkan pendapat petani bahwa Kembaran hanya bisa ditanami padi jagung saja. Upaya kami dalam melaksanakan antisipasi perubahan dampak iklim, contohnya kemarin itu kan ada El Nino nggih. Nah, kami melakukan sosialisasi kepada petani untuk mengantisipasi musim kemarau. Biasanya kami sarankan petani itu untuk tanam padi yang relatif tahan terhadap kekeringan. Selama ini Balai Penyuluhan Pertanian menjalin kerjasama dengan perusahaan benih dalam melaksanakan kegiatan demplot. Kami kerjasama dengan PP Agritani, kemudian juga dari Sigenta juga untuk melakukan penyuluhan tentang pengendalian OP sesuai dengan anjuran, yaitu 6 tepat caranya, tepat dosisnya, tepat sasarannya, kemudian tepat waktu dan sebagainya. Selain dengan produsen benih, kemudian produsen pupuk juga dengan PT Pupuk Indonesia. Biasanya dari PT Pupuk Indonesia juga mensupport kami dalam melaksanakan demplot seperti itu. Dan masing-masing penyuluh itu mengampu wilayah rata-rata 3 desa. Rasanya menjadi penyuluh pertanian sangat menyenangkan karena saya pribadi kebetulan senang dengan pertanian. Saya juga senang budidaya tanaman, terutama di pekarangan. Dan ketika saya menjadi penyuluh itu suka dukanya banyak, tapi banyak sukanya itu jadi banyak teman, kemudian kita bisa mendapatkan informasi tentang teknologi pertanian karena kita sering juga diberangkatkan untuk pelatihan. Itu biasanya penyuluh senang ketika ada tugas untuk mengikuti pelatihan di balai pelatihan di Lembang atau balai pelatihan di Cinagara Bogor atau di balai pelatihan Soropadan atau balai pelatihan di Ciawi Bogor begitu, karena kami mendapatkan informasi baru dan kemudian kami teruskan kepada petani. Biasanya mereka berkonsultasi tentang tanamannya, entah itu mungkin ditemukan adanya serangan pengendalian OPT dan kami harus selalu siap untuk menampung konsultasi dari para petani tersebut. Selama manusia itu masih membutuhkan pangan, maka pertanian akan terus tetap eksis. Jadi jangan takut untuk berkecimpung di pertanian karena pertanian itu sangat prospek dan sangat berpeluang. Tidak akan pernah ada matinya pertanian. Jika sebuah bangsa sudah meninggalkan pertanian, maka tunggu krisis pangan itu terjadi. Jaya terus pertanian.